Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus, saya kebetulan baru masuk tarekat 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang tambah pusing. Karena kita disuruh rabitoh atau menghadirkan mursyid pada saat kita berzikir. Sedangkan pada saat itu juga saya melihat postingan jenengan di YouTube itu, kalau kita percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudorot atau manfaat selain Allah, berarti itu termasuk musyrik. Jadi saya bilang ke asisten guru, karena memang guru mursyidnya ada di Malaysia, jadi saya bisa tanya-tanyanya ke asisten guru. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kita harus menghadirkan mursyid, menghadirkan wajahnya, membayangkan? Ya karena kita adalah manusia biasa yang keimanannya itu mungkin mustahil untuk bisa mendekat sama Allah, mendekat sama cahaya. Jadi kita butuh alat bantu untuk bisa mendekatkan kita ke Allah, begitu. Dan karena saya bingung, saya itikat saja. Jadi gini, ya Allah, kalau ini benar, berilah saya kemudahan untuk memahami semua perkataan tersebut. Jika ini salah, maka kaburkanlah. Jadi saya itikat gitu dalam hati. Dan kemudian beberapa hari di grup itu ada yang bilang, ada yang naik pangkat, kemudian orang-orang itu membalas dengan, ini pasti berkat syafaat guru mursyid kita. Semoga mendapat ridho dari guru mursyid kita. Nah itu tiba-tiba hati saya jengkel sekali. Ini kok bisa begini, orang-orang begini? Bukannya kita ini tujuannya mendekat sama Allah, tapi kenapa ridho itu dari guru mursyid? Kenapa syafaat itu dianggapnya dari guru mursyid? Apakah salah, apakah benar? Jadi akhirnya saya tadi nyampe di sini dan kesasar-sasar, tapi alhamdulillah nyampe juga ya Gus. Jadi mohon dijelaskan bagaimana posisi mursyid yang sebenarnya. Dan yang kedua, nanti kalau misalnya saya ingin ikut ngaji di sini, apakah dilakukan baiat? Dan Gus Muhlason itu juga termasuk guru mursyid saya. Dan apakah yang tarekat ini harus ditinggalkan? Begitu Gus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Dulu tahun 76 itu saya juga korban kados jenengan tentang iman. Padahal itu saya dengan orang tua kandung saya sendiri. Tidak dijelaskan dengan sesungguhnya. Setelah melalui beberapa proses kejadian berpuluh tahun, sampai masih 3 bulan ya, saya puluhan tahun Pak Bu, mulai tahun 76 saya ibtidak kelas 6, kelas 4, ibtidak kelas 4 itu. Mengapa orang tua saya sendiri yang kusebut sebagai mursyid saya, orang tua saya, guru saya di thariqah itu tidak mengungkap kebenaran yang selama ini terkesan ditutupi? Ketika sudah tahu jawabannya, orang tua hanya bilang gini, birriyadati wal azkar, kau biar tahu soroh, tahu ngerasakno sorone orang yang berzikir untuk dalam rangka bertemu Allah. Birriyadhah wal azkar. Mbahmu biyen yo ngono. Lah ngoten e. Kok umpama duduk wong tua kula tak jak gelut temenan. Lho tuh. Udah Pak, memang itu zaman ya, zaman. Berarti apa yang disampaikan beliau-beliau itu kinayah sebetulnya itu.
sepanjang Al-Quran tentang robitoh. Saya cari mulai dari alif sampai ya, nggak ketemu. Kalau robitoh itu wajib terhadap makhluk, nggak ada, nggak ada. Yang ada kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am. Saya cari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ketemu yang menerangkan tentang robitoh itu harus terhadap makhluk, nggak ketemu. Cuman saya bertemu terhadap robitoh penghadapan itu di dalam surat Al-An'am ayat 79. Itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Ketika saat Nabi Ibrahim menemui Allah, kesasar dulu menganggap bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Kesasar dulu memang. Wajar dengan kesasar makhluk. Lumayan Anda hanya kesasar 3 bulan. Wong saya kesasar puluhan tahun. Akhirnya terjawablah tentang robitoh itu di dalam surat Al-An'am, ya betul ya, 79 tadi. Itu berbunyi gini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Rungokno kupinge kopoke cek ilang. Mohon maaf sesepuh, mohon maaf sekali lagi. Lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan hanifan wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin. Ini Nabi Ibrahim, ya. Ya luwih percaya Nabi Ibrahim apa Nabi Mursyid tadi? Nabi Mursyid apa mursyid kita? Terserah. Padahal Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya Nabi Muhammad. Ini sesungguhnya wajahtu, ini wajahtu sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku. Ruh duduk wajah dohir gitu Pak ya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku wajhia terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Apa opal itu? Apa bunder? Ngarep gitu Pak wajah Pak. Nek mburi dapur. Ya wajah Allah. Sifate wajah Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan langit lan bumi. Olehnya kau menghadap hanifan, sungguh-sungguh lurus, jangan tolah-toleh, jangan tolah-toleh ini Pak ya. Ini kan makhluk ini, ya. Ini makhluk, bisa jadi Muhammad Rasulullah,
bisa jadi mursyid kita secara thariqah. Itu ya di samawati wal ard. Aku tanya sekarang, mursyid yang membimbing kita katanya itu makhluk apa kholik? Oke, kalau itu makhluk, apa bedanya dengan ini? Surat Az-Zumar ayat 44 dibuka. Kul, katakan Muhammad, iki yang mengatakan Muhammad langsung, bukan mursyid kita di dalam thariqah. Tingkatannya dukur pundi Pak? Muhammad Rasulullah kalih mursyid kita. Halo. Beliau sendiri mengatakan, apa yang dikatakan? Lillahi ku tetap kedue Allah. Opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, bagaimana? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Loh. Ya padha mek iki lho dulur. Air kan makhluk. Koyoke sepertinya air itu yang bisa manfaati, memberikan syafaat berupa menghilangkan rasa koyoke Rasulullah Muhammad yang memberikan, tetapi yang sebenarnya adalah syafaat itu milik Allah semuanya, cuman wae secara syariat ya, biar ada keseimbangan. Rasulullah Muhammad itu hamba yang diizini Allah, didamel, dibuat Allah sebagai wasilah, dititipi syafaat, diberikan ngoten lho. Cetonge. Saya ulangi, tentang masalah robitoh, penghadapan wajah ruh sampean haram terhadap makhluk. Titik. Miturut kacamata hakikat. Karena apa? Karena makhluk itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ada 12 ayat ya dalam Al-Quran yang mengatakan tentang makhluk itu selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 76. Gampang Pak, saiki goleki ning Google ketemu seret. Gak buka-buka Quran, gak leren hafal Quran ndak, Google buka, hei Google. Mana yang menyatakan makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Seret muncul geradak, wis penak. Ini Nabi Ibrahim mengarahkan terhadap kita, disuruh Allah penghadapan robito itu hanya pada Allah, wajah Allah. Mana wajah Allah? Yang menguasai dalam napas keluar masuk, yang menguasai di luar dan di dalam itu. Sifatnya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, dengan sungguh-sungguh, dengan lurus hanya padanya. Kalau sudah jatuh di situ, robitoh sampai ikut terhadap wajah Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dinyatakan ayat yang terakhir ini. Inilah posisi yang sudah tidak menjadi golongan musyrik, tidak menyekutukan Allah. Wa ma ana lan ora ono utawi saya Ibrahim iku minal musyrikin, golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti kalau robitoh kita masih pada makhluk, berarti jenengan kali kula tasik kegolong musyrik atau syirik. Tapi untuk menuju kebenaran yang sebenarnya tidak musyrik, ya musyrik dhisik. Wis gak apa-apa Bu, niku proses jenengan cuman mek 3 bulan. Sampai tinggali yang lainnya. Ini sama apa ndak dengan jenengan? Saya nggak bicara thariqah opo, saya ndak. Dulu itu cuman gini, mengapa kita harus berobitoh mendatangkan wajah guru? Kalau bisa foto nih lho dideleh ngarepi maman. Lho ya, alasannya karena gini, sebab kau bisanya ke Allah lewat saya. Itu
Memang secara syar'i seperti itu, tidak ubahnya seperti air, mengatakan logika kalau aku tidak minum haus masih tetap. Nggih mboten? Oke. Tapi maksud Allah ya ojo ngono, ngono ya ngono ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Hidup di dalam mursyid siapa? Allah dah? Allah. Jatuhnya ruhaniyah jenengan menghadapnya terhadap hidup itu, bukan wajah. Mursyid makhluk bukan, Pak Bu. Mohon maaf. Mohon maaf para mursyid menawi jenengan tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf. Karena saya menegakkan dinul haq ini resikonya lebih tinggi memangnya menghadapi kondisi di lapangan seperti itu. Tapi saya tidak ada rasa menyakiti hati ndak. Cuman hanya mengenalkan supaya tidak seperti itu terus. Nyun sewu, saya bukan tukang bedek ndak. Saya bukan paranormal. Ya, apa paranormal? Pasti tatkala kita berobitoh selain Allah, wajah Allah, pasti Anda akan masuk di dalam alam mukasyafah. Udah titik. Loh kok bisa kui mengatakan itu? Iya aku ya korban. Korban Pak. Anda akan mendapatkan satu karomah Pak. Mendapatkan satu karomah, justru karomah itu nanti kita jadikan sebagai alat untuk menarik ma'isyatu dunya. Akhirnya makomnya kita makom tajrid, nggak nyambut gawe duwi iba. Iya, teko dewi. Mek ngomong pluk ngonten tok maune brudul, brudul. Nggak kerja seperti kita, jenengan macul-macul sedina 200.000 kakean. Jenengan perut wis pira diterima. Gus pira Gus ngajine ning Lampung siapno 100 juta. Lah perut sih Mang. Perut 100 juta. Kula paling susah nek ditakoki niku Pak. Susah gak iso jawab. Terakhir cara kula jawab, Gusti Allah ngersakno awakmu duwe pira. Lha ngoten tak? Yes kuwi. Ngoten. Nek umpama terpaksa, nek kuwi takok-takok terus sing rutinan kata parani kuwi. Kata tahu kata parani nggih? Nggih. Wis. Enggak saya datangi, udah. Tak cekno lewat YouTube ae, cek gak bermodal. Paling modali lewat kuota lah, enak sih ya. Asine luwih enak ngoten. Kula nggih mboten, saya juga tidak kelayapan lah ngoten teh. Wis mau enak tok. Lah ini di Hong Kong kan gitu. Jadi lewat live di rumah. Di sana pasang layar. Terus enak. Ilmu ya sudah didapatkan. Wis pokoknya waktu sudah bisa di menit ya dah, wis pokoknya enak lah. Kurang lego Gus, gak kepeduk Gus, misalnya ya nggak ketemu kurang mantap. Oh ya wis kapan-kapan kalau memang Allah mentakdirkan bisa bertemu ya monggo. Ngoten. Jadi Bu, itu sudah benar miturut kacamata thariqah. Walaupun secara hakikat belum benar. Paham nggih? Karena memang faktanya kita itu dibimbing oleh si mursyid itu. Kita masih melihat makhluk. Sampai teruskan tidak naik ke hakikat, mohon maaf saya bukan tukang bedek. Anda tidak akan pernah mendapatkan namanya adzikru bisiril asrar. Padahal kita di dalam thariqah dianjurkan untuk suluk, tujuannya wusul pada Allah. Akhirnya kita mumet-mumet di dalam alam mukasyafah. Kita akan tahu apa isi hati orang,
Kita akan tahu apa yang akan terjadi, kita akan tahu apa yang orang tidak tahu. Sesungguhnya itu adalah khotir yang memberikan kabar terhadap kita apa yang akan terjadi. Akhirnya kita bersukaria di situ. Nah, inilah namanya karomah, bahasa Rasulullah mukjizat. Itu makhluk toh Mas Yan? Makhluk. Padahal tujuan kita suluk adalah ketemu Allah. Ketemu Allah. Kecuali jenengan naik ke tingkatan berikutnya yaitu hakikat, akan muncul tauhid pendidikan la ilaha illa anta, maka muncullah zikir sirul asrar. Di tahapan pertama su'aul basiroh, rasa iman yang disebut ihsan, kemudian ainul basiroh berarti bertemu terhadap Allah yaitu wusul. Terus yang ketiga hakul basiroh yaitu pernyataan, akhirnya muncul dengan sendiri wahyu yang terakhir tadi la ilaha illa ana. Sudah Anda berzikir, sudah tidak mengakui kalau Anda yang berzikir. Berarti sing zikir sinten Pak? Sing eling Allah ya Allah sendiri. Wes nek ana kono sing gak paham mesti bingung. Mosok Gusti Allah eling Gusti Allah. Udah nanti akan dipahamkan Allah sendiri. Jadi saya jawab, bagaimana posisi jenengan? Okelah, tak maklumi kacamata thariqah memang seperti itu. Disuruh berobitoh terhadap guru kita. Lah kata nggih, menghadirkan wajah guru kita dengan alasan karena beliaulah yang menghantarkan kita pada Allah sebagai apa tadi, perangkat. Enggak, tadi loh kita akan bisa mendapatkan cahaya, ya toh? Itu apa tadi jeneng perantara ya, makelar. Oh, jangan makelar gitu tala. Wah, sing sontok afdol titik lah, wasilah lah gitu ya. Nah, sebab aku mursid, dukurku mursid sampai Rasulullah, akhirnya disebut thariqah mutabaroh. Ngaten. Wis niku kita maklumi karena pelajarannya di kelas thariqah memang seperti itu. Tapi kalau boleh Anda terima pernyataan saya, Anda tidak akan sampai usul pada Allah manakala Anda tidak membawa kuncinya. Sementara kuncinya usul jenengan adalah di dzikir sirul asrar, titik. Aku yakin jenengan tidak diterangkan tentang sirul asrar, hanya diterangkan dzikir jahri dengan dzikir siri. Yes, memang itu. Dulu saya juga begitu, Bu. Lah, sirul asrar hujahnya ya ini, termasuk ayatnya, dalilnya ini Quran. Sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku pada wajah Allah, yang Allah itu sifatnya yang menciptakan, menguasai, menggerakkan samawati wal ard, yang makhluk itu semuanya sifatnya seperti patung, tidak bisa apa-apa. Hanifan ini Pak, baliknya ini, sungguh-sungguhnya ini, ya mohon maaf kepada ini proses ketika jenengan robitoh ini, penghadapan wajah jenengan pada wajah Allah ini. Kalau sudah jatuh di sini, inilah yang kumaksud amal arif. Anapun utawi wong sing makrifat, dikatakan makrifat iku la yarauna li anfusihim sayan. Dirinya sudah tiada, dirinya sudah fana. Gambar-gambar mursyid makhluk sudah fana. Rasulullah Muhammad juga fana. Pokoknya intinya semua makhluk itu sudah tiada. Kalau sudah tiada, itulah maksud la ilaha mangnafi. Habis itu isbat, yang bertetapan dalam diri Anda cuman Allah. Kalau sudah proses Anda sudah di sini, dikatakan wama ana minal musyrikin, inilah golongan yang tidak menyekutukan Allah. Udah jelas?
Hujah pertama. Hujah kedua tentang syafaat tadi yang disinggung. Kul, katakan Muhammad, ini langsung Rasulullah, sesungguhnya syafaat itu milik Allah, bukan milik saya. Itu umpama dijelaskan ya. Umpama saya sarah ayat ini, Rasulullah dawuh, syafaat semuanya milik Allah, bukan milik saya. Yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan saya. Yang berhak itu bukan saya, tapi Allah. Gak ada Rasul itu yang menyuruh umatnya beriman kepada dirinya yang segala-galanya. Gak ada. Gak ada. Walaupun Nabi Isa yang dikatakan sebagai penyelamat umat, Isa sendiri tidak pernah, Nabi Isa sendiri mengatakan terhadap umatnya, mengatakan sebagai penyelamat umat. Enggak, Allah. Beliau itu mengenalkan Allahnya, Tuhannya. Ya, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itulah yang mengatakan bahwasanya Isa atau Muhammad itu bisa, itu mutlak bisa menyelamatkan umat, mutlak. Ya sudah, aku hanya bisa mengingatkan saja. Saya tidak bisa memaksa dirimu untuk beriman seperti apa yang kusampaikan ini. Enggak. La ikraha fiddin, kata Allah. Al-Baqarah 256. Gak ada paksaan untuk beriman seperti ini. Padahal iman yang seperti ini, ajaran yang seperti ini, qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu. Sesungguhnya kami mursyid yang mengarahkan terhadap wajah mursyid itu sebetulnya terbelenggu dengan hawa nafsu. Iya. Akhirnya bagaimana Pak? Dunia muter maneh nang dunia lagi, muter nama makhluk maneh, makhluk lagi. Insyaallah. Udah dulur, ini sudah penghujung zaman. Wa anibu ila rabbikum, udahlah kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah. Jikalau kau tidak mau lekas kembali, kita akan terbelenggu oleh nafsu dalam diri kita sendiri. Pasti kita akan, mohon maaf, yang menyesatkan umat lagi dengan bentuk kita disuruh menghadap kepada makhluk. Ini konteksnya hakikat loh, bukan syariat, bukan thariqah. Kalau konteksnya kita bicara dari arah sisi syariat dan thariqah, ya makhluk udah. Ya memang seperti ini. Dan ini sebagai proses kita ketika saat akil balik kita mulai zona pengkhianatan pada Allah. Dulu sebelum kita itu akil balik, ruhaniyah kita fitrah. Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan ruhaniyahnya fitrah, belum tercampur dengan urusan dunia, belum. Berarti zona fitrah. Lah ketika kita sudah masuk kepada akil balik, mulai hati kita selingkuh pada selain Allah, bercinta pada selain Allah, otomatis yang kutebarkan yo cinta ini pada selain Allah, iman ini pada selain Allah. Yes, udah berhentilah kau sampai di sini. Mumpung sisa umur Anda masih ada. Kita tidak tahu umur kita tinggal berapa. Gunakan sisa umur kita untuk kembali kebenaran. Baik kau orang Islam atau orang Nasrani atau orang Hindu atau orang Buddha, lekas kembali kepada Tuhanmu yang sebenar-benarnya Tuhan. Nek kurang paham, ketemuan langsung dino Sabtu di JB lah. Nek gak terima, monggo terserah. Kita tidak adu argumentasi, enggak, kita dialog. Dialog sifatnya saling mengisi. Kalau debat saya tidak mau. Bukan perkara tidak berani, tidak mau. Pasti debat akan
menghasilkan sakit hati, saling mempertahankan keyakinan sendiri. Rasulullah ketika saat itu apa jawabannya? Walana a'maluna lakum dinukum waliyadin. Udah, amalmu ya amalmu, amalku ya amalku, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Ya udah, mana kau percaya? Udah, saya hanya ilal balagul mubin, menyampaikan saja. Urusan jenengan mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, bukan urusan gue ya, itu urusan lu sendiri. Jakarta. Bapak Ibu, jadi mohon maaf kita mengatakan kalau itu wajah Allah, kalau begini lihat hidupnya dalam mursyid nggak apa-apa. Kalau wajahnya mursyid nggak boleh, kalau wajahnya Allah di dalam mursyid monggo. Tapi jangan pernah punya iman makhluk itu yang menghantarkan kita pada Allah, nggak bisa. Bagaimana mungkin patung bisa nganterno patung liya? Kalau nggak percaya, besok berangkat ke Mojokerto, di kecamatan Trewulan banyak reco-reco, banyak patung-patung, beli 2 taruh di depan rumah. Yang satu suruh mengatakan pada yang satunya, pindah kamu di sini. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Iki secara hakikat loh Pak ya, makhluk itu laksana patung. La haula, tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun, illa billah. Oleh karena adanya daya upaya dan kekuatan, sumbernya datangnya dari Allah. Oke. Ibu aslinya dari mana? Malang. Oh, bahasa Jawa nggak paham? Oh paham ya. Oke, terima kasih. Ada lagi?